Itu sih yang saya akhirnya harus berpolitik, ya itu alasan saya. Saya harus ada di dalam lingkaran kalau ingin bisa menyuarakan. Saya juga yakin ya Narji juga bisa sukses di bidang itu kan. Artis masuk politik, paling jadi tim penggembira di partai politik tersebut. Bang Yos percaya nggak kalau ada orang yang nanya ke saya, Kak, berapa sih umur minimal masuk partai politik? Itu pertanyaan. Pertanyaan, 17 tahun. Oh berarti saya bisa dong Kak, saya sudah 19 tahun. Jadi saya melihat kelihatannya isu ini memang digunakan oleh negara-negara tersebut untuk menjadi salah satu alat penekan diplomasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, di episode kali ini kita akan mengingat kembali serangkaian obrolan menarik Bang Yos dengan beberapa politisi Indonesia. Ada Narji dan Ramzy yang melebarkan sayap mereka di dunia entertainment Indonesia ke dunia politik. Latifah Al-Ansori yang merupakan salah satu ikon milenial di politik, dan anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan. Langsung saja kita mulai dari obrolan Bang Yos dengan Narji dan Ramzy. Gimana menurut kamu politik yang sedang berlangsung di Indonesia ini gimana? Sudah on the track atau perlu bagaimana gitu? Kalau dipikir ya ini sih berdasarkan pemikiran saya, berpikir bahwa masyarakat Indonesia itu belum siap menghadapi yang namanya revolusi informasi. Revolusi informasi belum siap. Akibatnya semuanya mudah dikelompok-kelompokkan dengan sosmed. Semua manusia itu menjadi buzzer untuk kepentingannya. Itu yang merusak bangsa kita, akhirnya kita menjas sesuatu yang kita nggak tahu. Hanya tahu dari tulisan atau postingan. Tapi dia nggak tahu kan seperti apa. Sosok Bang Yos bisa aja dianggap menjadi orang yang tidak baik atau gimana melalui sosmed. Nah inilah yang terjadi, politik kita itu sekarang paling gampang dibikin politik identitas karena adanya sosmed. Makanya saya juga di sini di berpolitik, saya tidak ingin menjadi apa-apa, tapi saya cuma ingin bisa menjadi orang yang menyuarakan suara orang-orang yang pengen punya kepentingan itu, mengutamakan kepentingan bareng-bareng gitu ya. Karena di kampung saya sendiri ya, karena saya tinggal itu nggak di komplek, saya tinggal di perkampungan itu, kalau menjelang tahun-tahun politik kayak gini, itu memang sudah dikondisikan untuk dipecah belah ya. Saya nggak tahu tangannya tangan siapa, tapi sudah terasa banget itu. Ini yang keluarga birokrasi, ini keluarga yang anti birokrasi, itu memang sudah terbentuk sendiri dari lapisan paling bawah RT RW. Ini udah penyakit yang berat loh ya. Makanya ayah dong kasih masukan-masukan lagi ya. Lu Jakarta waktu sama ayah kan adem banget kan. Kapak merah aja udah nggak ada, preman-preman. Salah satu tugas pemimpin ya di Indonesia itu, karena dalam kondisi yang seperti tadi yang saya katakan sangat majemuk, itu adalah harus bisa mempersatukan mereka. Ya kan, itu mutlak. Itu tugas pokoknya pemimpin siapapun di tingkat manapun harus menyatukan masyarakat. Itu kalau tidak, itu jadi titik lemah kita. Itu. Itu sih yang saya akhirnya harus berpolitik, ya itu alasan saya. Saya harus ada di dalam lingkaran kalau ingin bisa menyuarakan. Saya juga yakin ya Narji juga bisa sukses di bidang itu kan. Amin. Kalau membuktikan di bidang-bidang sukses, insya Allah di politik juga sukses. Nah hal-hal itu akhirnya saya suka dan saya memang mendalami di beberapa grup WhatsApp, dan di situ juga banyak tokoh-tokoh. Saya juga bisa mengimbangi, saya bisa masuk, dan mereka juga mengakui institusi politik saya ada. Itu naluri, bukan saya buat-buat. Saya memang suka. Salah satunya akhirnya saya punya pikiran, oh enggak, ekspektasi gue harus berubah nih. Bukan lagi mau meninggalkan dunia entertain, tapi enggak, bismillah gue mau
lebih banyak manfaat untuk orang banyak. Caranya apa yang lo pilih, Ji? Mulai ketertarikan politik, akhirnya masuk ke partai politik. Partai politik apa yang kamu masukin? Partai politik banyak di Indonesia. Yang mengajak saya untuk bergabung banyak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa, saya tipe orang, saya sulit memilih partai politik. Justru saya partai politik besar, partai politik istilahnya senior itu banyak. Ketika saya masuk di situ, takutnya saya nggak kelihatan. Karena partai itu sudah sangat besar, perahunya sudah sangat besar. Ya. Kalau saya bawa dengan kacamata dengan latar belakang saya public figure, bahasa saya Betawi nih suka dianggap sepi. Ah udah lo tim penghore, hore, ayo, vote getter. Saya tidak mau seperti itu. Ya, ya. Akhirnya saya juga bukan tipe orang yang ketemu orang yang untuk hormat apa feodalisme. Saya tidak suka hal-hal seperti itu gitu ya. Ya udah, yang penting kita santun, kita hormat, kita respect, kita ambil intisari dari pemikiran-pemikiran mereka gitu ya untuk kita bisa terapkan. Dari sekian banyak partai politik ya ada satu partai politik yang akhirnya saya pilih. Nggak bisa dipungkiri, saya memang banyak kenal sama beberapa tokoh partai tersebut. Tapi partai ini tuh saya menganalogikan, mohon maaf jika saya salah, kayak satu holding perusahaan besar yang modern gitu, ya kan? Ya semua lo bisa masuk gitu, tanpa batasan usia, latar belakang, terbuka. Ini partai modernnya memang terbuka. Lo mau bicara apa? Nasionalisme tidak usah diajarkan di partai itu. Udah kelar nasionalisme kita. Tentang Demokrasi. Demokrasi ya, basis dari partai ya memang harus melahirkan demokrasi yang baik gitu. Terus tadi saya bilang asasnya religi atau apa. Saya selalu berpikir keimanan, religius atau segala macam tidak bisa dibentuk dalam satu wadah, apalagi partai politik. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Itu hal yang sangat private. Mau dimanapun kalau basic kita sudah kuat untuk keimanan segala macam, nanti kan kita bisa akhirnya juga masuk. Saya nggak butuh untuk, bukan tidak butuh, saya tidak perlu satu partai politik atau satu wadah yang notabene memang wah ini Islami apa segala macam berjuang. Nggak bisa, kita harus berbaur sama semuanya. Ini Indonesia, halo. Ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani, ada segala macam. Gitu. Karena itu kondisi Indonesia memang seperti itu. Sangat heterogen. Sangat. Jadi kita memang harus terbuka. Untuk urusan keyakinan, ketakwaan, segala, itu urusan private, urusan pribadi. Itu sebabnya kamu milih partai Nasdem. Gitu kan. Sepuh mah. Oh iya. Akhirnya saya bergabung dengan partai Nasdem. Saya lihat seperti tadi yang saya bilang. Semua berkumpul, menerima. Saya kepingin, karena kan ada stigma di masyarakat, artis masuk politik, paling jadi tim penggembira di partai politik tersebut. Saya tidak mau seperti itu. Itu pertama. Terus artis nanti mau nyalek, paling mau nyari duit gitu ya. Saya bisa bantah untuk hal itu. Kalau ekspektasi saya mau uang mencari duit, buat apa saya saya capek-capek keliling ke dapil buat nyalek. Duduk manis aja setiap malam dapat duit. Ya, duniamu sudah menghasilkan. Iya, udah menghasilkan. Tapi kan tujuan kita udah bukan itu lagi. Ada satu lagi yang sering masyarakat bilang, public figure, artis, nyalek, pasti karirnya sudah mulai redup. Itu pasti ada tuh. Apalagi kalau talk show di TV, caleg-caleg semua dikumpulin. Itu Pak, ada stigma itu caleg, artis mau jadi nyalek pasti karirnya sudah redup. Hello, sampai tahun 2023 alhamdulillah program saya sudah full. Apa Ramsi kalau ya misalnya katakan sukses, yakin di dunia politik, dunia yang lama entertain mau kamu tinggalkan? Kalau saya bilang tinggalkan sama sekali sangat naif banget gitu ya. Tapi paling tidak ada skala prioritas. Itu nanti ada skala prioritas gitu ya. Karena saya pernah keliling ke dapil saya, itu dapil ibu-ibu. mana kamu? Saya ditugaskan dapat amanah di Kabupaten Bogor, Jabar 5. Ibu-ibu sering teriak, Abi Ramzi nanti kalau udah kepilih ntar nggak syuting-syuting lagi gitu, jangan dong gitu. Nah, itu saya berpikir tuh, oh berarti memang ada masyarakat
yang rindu juga. Tapi kan akhirnya skala prioritas kita sudah berbeda. Ini sorry tanya dulu ya, kamu nanti DPR RI ya? DPR Oke. RI. DPR RI. Nah, walau alam nih kepilih atau tidak, yang penting saya mencoba. Ikhtiar kan. Saya coba, saya ikhtiar melakukan sesuatu hal yang baru. Sulit nggak? Sulit. Berat nggak? Berat. Incumbent, wah orang gila semua di sana kan. Perolehan suara terbanyak. Apakah saya takut? Tidak. Yuk, bismillah, kita maju. Karena saya percaya takdir. Mau kayak gimana usaha apa segala macam, kalau Allah udah mentakdirkan, selesai jadi gitu ya. Selain Narji dan Ramzi yang bisa dibilang masih berusaha merintis karirnya di dunia politik, artis senior yang satu ini sudah terjun dan berhasil mendapatkan kepercayaan untuk bergabung di Komisi 1 DPR. Muhammad Farhan menangani langsung beberapa persoalan negara di DPR. Bang Yos dan Farhan memiliki diskusi yang serius seputar beberapa isu di Indonesia. Di antaranya adalah kasus KKB Papua. Terus gini ya, Ya Pak. sekarang yang lagi jadi berita hangat, berita besar adalah peristiwa di Papua. Betul. Di mana ada pembakaran pesawat Susi Air Betul. dan penyanderaan terhadap pilot Dari ya, New Zealand. sampai sekarang. Dan hebatnya lagi penyanderaan itu diekspos sama yang namanya KKB. Ya. Ya. Jadi disinilah Farhan ya, saya sebagai rakyat biasa tentu ketemu anggota Dewan Komisi 1 kan ingin juga bagaimana pendapatmu ini ya. Karena peristiwa ini kan sudah lama ya, dari tahun-tahun gitu. Memenuhi TNI, kalau nggak memenuhi TNI, Polri, petugas medis, rakyat biasa, guru, pekerja yang lagi bikin jalan, guru segala macam gitu kan. Dan nggak habis-habis. Terkesan kita ini maaf ya, kayak pecundang gitu ya. Ya. Jadi gimana sih menurut pandanganmu ini? Sebenarnya harus disadarkan bagaimana ini kan gitu. Sebetulnya upaya secara dorongan itu adalah gini, kan kita seperti Bapak tahu sendiri, kita dalam menghadapi isu Papua ini harus bermain di atas ombak, ya, bermain di atas buih gitu. Gimana caranya kita bisa bertindak, menegakkan sebuah aturan dan kedaulatan Republik Indonesia ini tanpa kemudian dituduh melanggar hak asasi manusia. Ya. Maka yang waktu itu kita dorong secara politis ada dua hal, Pak. Ya. Satu, mendorong agar KKB di Papua masuk dalam status kelompok teroris. Karena implikasi hukumnya adalah bahwa nanti yang bisa kita usut untuk kita bawa ke pengadilan adalah tidak hanya pelakunya, tetapi juga pendukungnya, termasuk aliran dananya. Nah, itu kan bisa dilakukan. Kedua, yang kita juga dorong dan sampai sekarang masih belum final adalah Perpres tentang perlibatan TNI dalam penanganan terorisme. Persiapan Perpres ini udah jadi, Pak, semua, Pak. Artinya waktu itu sampai DPR RI dari Komisi 1 plus pimpinan DPR RI menyatakan persetujuan dan mendorong pemerintah untuk segera meresmikan Perpres tersebut. Tetapi sampai hari ini belum jadi, Pak. Oke, aku juga ingin pendapat begini ya. Gimana, Pak? Jadi namanya kan sekarang yang populer itu kan KKB selalu. Betul. Kelompok kriminal bersenjata. Ya. Kriminal kan, bahasa kriminal itu artinya polisi kan gitu Ya. kan. Nah, oke. Terus dinaikkan teroris lagi kan. Coba aku mau tanya sekarang ya. Lihatlah aksi mereka itu. Ya. Aksi mereka itu sebenarnya latar belakangnya apa? Ya lihatlah, setiap Desember ada upacara kan, Hari Kemerdekaan Papua gitu kan, benderanya juga OPM. Ya. Terus kemarin video yang disebar mereka, Sandra pilot itu juga begitu tuntutan merdeka. LSM dalam negeri yang di Papua juga mengkumandangkan Papua merdeka. LSM mendukung yang di luar negeri, yang mempengaruhi negara-negara anggota PBB yang dipimpin Benny Benda juga Papua merdeka. Iya, Pak. Kenapa kita enggan mengatakan itu separatis? Saya melihatnya karena ada tekanan kepentingan dari Barat sih, Pak. Pertanyaan yang simpel, Pak. Kalau memang Amerika, Inggris, Eropa, Australia, New Zealand
mendukung hasil Perpera tahun 1969, lalu mengapa mereka memberikan ruang di negara mereka keberadaan dari orang-orang yang jelas-jelas bertanggung jawab terhadap tindakan kriminal di negeri kita. Itu kan pertanyaan besar sebetulnya. Nah, jadi saya melihat kelihatannya isu ini memang digunakan oleh negara-negara tersebut untuk menjadi salah satu alat penekan diplomasi di Indonesia. Saya maksud gini, mudah-mudahan ini kalau memang pasukannya sudah mendengarkan kan, waktu saya kembali ke Jakarta 10 orang komandan pasukan menyerahkan diri dengan membawa 6 pucuk senjata, gitu, dan minta diantarkan langsung ke Jakarta ke rumah saya, dan memang saya ketemu gitu. Artinya cerita ini hanya ingin meyakinkan bahwa ada kelompok yang masih mau dilakukan pendekatan damai gitu, supaya kita ini jangan terus dihantui oleh pelanggaran HAM terus gitu kan. Sementara mereka merajalela kayak begitu, apakah mereka membunuh seenaknya dengan rakyat yang tidak berdosa itu juga bukan melanggar HAM kan gitu kan? Betul. Jadi eksploitasi berita yang diporsikan untuk mereka itu malah memojokkan kita. Ya, betul. Padahal secara hukum apapun hak kita jauh lebih besar. Saya setuju sih. Wah, seru banget ya sahabat Bang Yos percakapan mereka. Kita sebagai orang awam jadi punya sedikit wawasan baru tentang hal-hal yang menyangkut kenegaraan. Tapi bukan cuma Farhan, ada juga nih perwakilan generasi milenial di dunia politik yang gak kalah vokal dan berani menyuarakan pendapatnya. Wanita cantik dari Jawa Timur, Latifah Al-Anzori. Kembali ke masa politik tadi ya. Mestinya ada dong kamu mungkin mau ke legislatif, apa satu saat di eksekutif, nyalon jadi gubernur Jawa Timur, bisa dong. Bisa dengan modal sih. kepandaianmu, pengalamanmu, keberanianmu itu aku amat yakin kamu bisa. Bisa sih. Namun saya rasa setiap orang punya appetite masing-masing ya, rasa selera masing-masing. Ketika saya masuk ke partai, saya direkrut waktu itu, saya masih bekerja, lagi magang di Jakarta, direkrut masuk ke Nasdem. Saya cuman, oh ya, pengetahuan saya soal Nasdem hanya dari bendera yang banyak banget di jalan.
nggak selesai bendera waktu itu. Di tahun Nasdem baru berdiri 2011 Jakarta. Bendera banyak banget ya gitu. Nasdem. Oke, gitu kan. Oh, partai politik. Lalu di TV iklan. Oke, gitu kan, tahu. Lalu direkrut. Oke, gitu kan. Karena saya rasa oke lah, saya baca, oke. Dan saat itu saya cocok lah dengan hati nuranimu itu cocok. Betul. Gitu. Dan saya juga mengatakan seperti ini, oh mungkin inilah waktunya saya mempraktekkan apa yang saya pelajari. Agar ilmu saya tidak terbuang sia-sia. Dan di situ saya juga menyadari satu hal, saya sangat bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan untuk sekolah tinggi-tinggi jauh-jauh. Kan nggak banyak orang Indonesia dapat kesempatan ini. Sehingga saya rasa ada baiknya saya memanfaatkan ilmu saya agar bisa lebih banyak manfaatnya kepada masyarakat lebih banyak. Partai politik menjadi salah satu kanal yang baik. Di masa yang saat ini, tahun-tahun ini menjadi bermanfaat lebih banyak untuk generasi milenial dan generasi Z, teman-teman anak-anak muda. Dan dari situlah membuat saya ringan-ringan saja di politik dan tidak terlalu memikirkan nanti mau jadi apa gitu. Dan sehingga saya sampai ke jabatan ketua DPP, pengurus harian di Partai Nasdem. Itu jabatan tinggi dengan umurmu yang relatif masih muda loh. Iya, dan saya ketua yang paling muda, Bang Yos. Ya pastilah. Saya menyunya anak bungsu. Itu luar biasa. Saya juga bengong gitu. Seperti itu. Itu antara yang saya kagum sama kamu gitu loh. Nah, bagaimana kamu katakan mengedukasi para generasi muda itu sebaiknya gimana dalam konteks berpolitik ini? Saya tanyakan dulu ke mereka mau tahu apa? Apa yang biasanya terjadi dalam diskusi tentang politik yang selama ini berlaku adalah bagaimana sih Indonesia ini harus maju ke depan, gitu. Bagaimana pembangunan itu harus dilakukan. Hal ini yang sudah dalam tarafan kita punya visi yang besar. Sementara anak muda masih punya masalah rasa percaya diri. Meyakini kalau saya ini bukan beban keluarga, saya ini bisa menjadi anak yang dibanggakan orang tua, saya nggak dianggap bodoh ketika masuk ke suatu tempat, hal-hal dasar. Bang Yos percaya nggak kalau ada orang yang nanya ke saya, Kak, berapa sih umur minimal masuk partai politik? Itu pertanyaan? Pertanyaan, 17 tahun. Dan ketika saya kasih tahu ini ke teman-teman saya, mereka kata, emang orang nggak tahu? Teman-teman yang politisi. Pada nyatanya nggak tahu loh. Ya kan? Oh berarti saya bisa dong Kak, saya sudah 19 tahun. Gitu. Ada loh dewan yang juga nggak tahu. Oh 17 tahun nggak boleh ya? Ada. Aneh, ini hal dasar. Kak, boleh nggak kalau saya ini cuman lulusan SMA masuk politik? Oh boleh, siapa yang larang? Gitu kan. Boleh ya Kak, nggak apa-apa ya Kak. Hal ini, jadi saya tanya, apa yang pengen kamu tahu? Jadi sebenarnya partai politik itu apa? Itu yang saya jelaskan. Sehingga teman-teman muda itu merasa percaya diri menjadi bagian dari partai politik. Dan ini yang saya lakukan terus-menerus baik dalam kaderisasi maupun perekrutan anggota baru ke Partai Nasdem. Saya mengambil slot di bagian di mana itu kosong, yaitu menjelaskan kepada teman-teman muda hal-hal yang sangat dasar tentang partai politik dan it's okay to start from zero, to start from nothing, nggak tahu apa-apa. It's okay kakak memulai dari nol, nggak tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa. Saya juga dulu gitu. Modal saya adalah ilmu politik, tapi saya tidak kenal siapa-siapa. Saya tidak tahu how to do and don'ts di politik. Saya tidak tahu. Tapi sekarang saya tahu lebih baik, saya tahu lebih banyak. Saya kasih tahu. Ya betul lah. Gitu. Itu dia obrolan Bang Yos dengan beberapa politisi Indonesia yang syarat makna dan pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan lupa untuk terus nantikan bintang tamu lainnya di Benang Merah Bang Yos dengan cerita lain yang tidak kalah menarik pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.